Hujan rintik-rintik saat Budi menutup warung kelontongnya yang kecil di pinggir desa. Warung itu dulunya sepi, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi beberapa bulan terakhir semuanya berubah. Uangnya selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Setiap hari, entah bagaimana, laci kasirnya selalu terisi penuh. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menghitung uang belanja atau memikirkan harga barang yang harus dibeli. Tapi ia juga tidak pernah bertanya. Ia hanya tahu setiap pagi saat ia membuka laci kayu di sudut warung, selalu ada tumpukan uang yang tidak ia masukkan sendiri. Awalnya ia berpikir ini hanya berkah, mungkin rezeki dari usahanya yang mulai ramai. Tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Semua uang itu lembarannya selalu baru. Dari setiap kali ia menggunakan uang itu untuk berbelanja, para pedagang selalu menatapnya aneh, seakan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Hingga suatu malam, ketika ia lupa menutup pintu warung, ia melihatnya sendiri. Sosok kecil, kepala botak, tidak memakai pakaian, berlari cepat di antara rak-rak warungnya, menyelinap ke arah laci kayu, dan kemudian lenyap begitu saja. Jantung Budi berdegup kencang. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat, tuyul, dan itu berarti ia telah menggunakan uang haram selama ini. Sejak malam itu, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanyalah bayangan atau ilusi karena lelah. Tapi keesokan paginya, saat ia membuka warung, ia menemukan jejak kaki kecil di lantai. Jejak itu berwarna hitam, seperti bekas abu, dan berceceran dari laci kasir ke arah pintu. Tangannya gemetar saat membuka laci kayu. Seperti biasa, tumpukan uang baru ada di sana. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Bekas telapak tangan kecil membekas di atas uang itu. Budi menelan ludah. Ia tahu uang ini tidak boleh digunakan, tapi bagaimana bisa ia menolaknya? Warungnya kini berkembang pesat. Ia bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah, bahkan istrinya mulai membuka usaha catering kecil-kecilan. Jika ia berhenti sekarang, bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya kepada keluarganya? Budi akhirnya menutup laci itu dengan kasar dan memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi ia tidak tahu, itu adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Malam itu istrinya Wati membangunkannya dengan wajah pucat. "Pak, aku dengar suara aneh dari kamar Rina," bisiknya gemetar. Rina, anak mereka yang masih berusia 5 tahun, tidur di kamar sebelah. Budi mengerutkan kening. Suara apa? Kayak suara Cikiki kan? Budi langsung merinding. Ia bangun, mengambil senter, lalu berjalan menuju kamar Rina. Pintu kamar sedikit terbuka, lampu malam masih menyala redup. Ia mengintip ke dalam, dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Ada sesuatu di sudut kamar, sosok kecil, bertubuh kurus, kepalanya botak. Duduk berjongkok di lantai dan sedang bermain dengan rambut Rina yang tertidur pulas. Budi langsung membuka pintu lebar-lebar. "Hei!" Sosok itu menoleh, tapi bukan dengan gerakan biasa. Lehernya memutar 180 derajat dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ia tersenyum. Budi tidak berpikir dua kali. Ia menerjang ke depan, mengangkat tubuh Rina, lalu berlari keluar kamar. Istrinya berteriak panik saat melihat wajah pucat Budi. Tanpa menjelaskan apapun, Budi menutup pintu kamar dengan keras. Ia sadar satu hal, tuyul itu bukan hanya mencuri uang, ia sudah masuk ke dalam rumahnya. Budi tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu dengan mata nanar, sesekali melihat ke arah kamar Rina yang kini terkunci rapat. Wati duduk di sebelahnya, masih memeluk Rina yang tertidur dalam dekapan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Wati dengan suara bergetar. Budi mengusap wajahnya.
Ia ingin berbohong, ingin mengatakan semua baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa? Ia menarik nafas dalam, lalu berkata pelan, "Aku rasa ini ada hubungannya dengan warung kita." Wati mengernyit. "Maksudmu?" Budi ragu, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang uang yang selalu ada di laci, tentang tuyul yang ia lihat, dan jejak kaki kecil yang ditemukan pagi tadi. Wati menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Jadi selama ini kita pakai uang tuyul, Pak?" Budi mengangguk pelan. Wati langsung menangis. "Ya Allah, Pak, kita harus berhenti. Kita harus buang uang itu." Budi mengangguk, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Tuyul ini milik siapa? Ia bukan dukun, bukan orang yang pernah melakukan pesugihan, tapi tuyul tidak akan pernah berkeliaran tanpa tuannya. Berarti ada seseorang di desa ini yang memelihara tuyul. Dan lebih buruk lagi, orang itu menggunakan tuyulnya untuk mencuri dan membantu warungnya tanpa sepengetahuannya. Budi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan ia tahu siapa yang harus ditemui. Pak Lejo. Pak Lejo adalah orang tertua di desa. Bahkan yang bilang ia tahu rahasia kelam desa ini. Tentang orang-orang yang melakukan pesugihan, tentang siapa yang bermain dengan ilmu hitam. Budi mengetuk pintu rumah Pak Lejo dengan tangan gemetar. Tak lama pintu kayu itu terbuka sedikit, menampakkan wajah tua Pak Lejo yang penuh keriput. "Budi," suaranya serak. "Ada apa malam-malam begini?" Budi menelan ludah. Saya mau tanya soal tuyul, Pak." Pak Lejo terdiam sejenak, lalu melirik ke kiri dan kanan, seakan memastikan tidak ada yang menguping. Kemudian ia membuka pintu lebar-lebar. "Masuklah." Budi melangkah masuk ke rumah tua itu. Bau dupa dan minyak kelapa langsung menyergap hidungnya. Pak Lejo duduk di tikar, mengisyaratkan Budi untuk melakukan hal yang sama. "Kau melihat tuyul?" tanyanya langsung. Budi mengangguk. "Di rumah saya, Pak. Di kamar anak saya." Pak Lejo menatapnya dalam. "Kau tahu apa artinya itu?" Budi menggeleng. Pak Lejo mendesah pelan. "Itu berarti tuannya sedang menguji batas ketakutanmu. Tuyul itu hanya bisa bekerja dalam diam. Tapi kalau sampai ia menunjukkan dirinya, berarti tuannya mulai kehilangan kendali." Budi merinding. "Maksudnya?" Pak Lejo menatapnya dengan mata tajam. "Ada dua kemungkinan. Pertama, tuannya mulai lengah dan tuyulnya bertindak sendiri." Budi menelan ludah. "Yang kedua?" Pak Lejo terdiam sesaat sebelum menjawab. "Tuannya sengaja mengirim tuyul itu padamu." Budi merasa tubuhnya lemas. Jika itu benar, berarti seseorang di desa ini ingin menakutinya, atau lebih buruk lagi, mengincar nyawanya. Pak Lejo mengamati ekspresi Budi. "Ada seseorang yang menurutmu mencurigakan?" Budi menggeleng, tapi kemudian pikirannya melayang ke seseorang. Seseorang yang dulu memiliki warung di desa ini. Seseorang yang dulu bangkrut karena semua pelanggannya berpindah ke warung Budi. Pak Joko. Budi meninggalkan rumah Pak Lejo dengan langkah berat. Hujan gerimis masih turun, menyisakan kabut tipis di sepanjang jalan tanah desa. Di kejauhan, rumah Pak Joko terlihat gelap. Tidak ada cahaya lampu, seperti sudah lama tidak ditempati. Namun entah mengapa, Budi merasa ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela. Ia menggigit bibirnya, menyingkirkan rasa takut. Jika benar Pak Joko yang mengirim tuyul itu, maka Budi harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah berat di dalam. Pintu kayu berderi terbuka, menampakkan wajah Pak Joko yang pucat dan kurus. Matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Budi menelan ludah. "Pak Joko."
"Saya mau bicara," katanya pelan. Pak Joko diam, menatapnya lama sebelum akhirnya melangkah mundur, memberi isyarat agar Budi masuk. Di dalam rumah itu, suasananya lebih menyeramkan daripada yang Budi bayangkan. Bau dupa menyengat, beberapa foto keluarga tergantung miring di dinding, dan di pojokan ada sebuah kendi besar yang tertutup kain merah. Budi tidak ingin menatap kendi itu terlalu lama. Ia bisa merasakan aura aneh yang keluar dari benda itu. "Kenapa kau kesini?" Suara Pak Joko terdengar serak. Budi menguatkan diri. "Saya tahu tentang tuyul itu." Pak Joko terdiam. Matanya menyipit. Lalu ia terkekeh pelan. "Kau memang pintar, Budi," katanya lirih. "Tapi sudah terlambat." Budi merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Sudah terlambat untuk apa? Pak Joko tersenyum tipis. Untuk menghentikannya. Dan pada saat itu juga lampu rumah tiba-tiba padam. Budi mundur selangkah, detak jantungnya berpacu kencang, dan dalam kegelapan ia bisa mendengar suara bisikan, cekikikan kecil, lalu sesuatu berlari cepat dari sekitar mereka. Pak Joko tetap berdiri di tempatnya, wajahnya kini tersenyum lebar. "Kau pikir aku masih mengendalikannya?" bisiknya. "Tidak, Budi, tuyul ini sudah haus. Ia butuh tumbal." Saat itu juga Budi merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Jari-jari kecil, dingin, licin. Budi melompat mundur, menahan nafas. Ia tidak bisa melihat apapun, tapi ia tahu tuyul itu ada di sana, dalam gelap. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. Prak! Cahaya obor masuk, menampakkan sosok Pak Lejo di ambang pintu. "Tapi Budi," serunya. Pak Lejo melempar sesuatu ke lantai, segenggam garam dan bunga 7 rupa. Secepat kilat, suara cekikan itu berubah menjadi jeritan melengking. Bayangan kecil melintas di sudut ruangan, berusaha kabur. Pak Joko langsung berlari ke arah kendi merah dan memeluknya erat. "Tidak, dia milikku." Suaranya putus asa. Pak Lejo tidak memperdulikannya. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi lalu membantingnya ke lantai. Prak! Sekejap, hawa dingin langsung menghilang, dan di sudut ruangan, tuyul itu kini tergeletak tanpa nyawa. Tubuhnya menyusut, mengecil, sebelum akhirnya menguap menjadi asap hitam dan lenyap. Pak Joko terjatuh ke lantai, menangis keras. Sementara itu, Budi hanya bisa berdiri kaku. Nafasnya masih tersenggal. Pak Lejo menatapnya dalam. Sudah selesai. Budi menghela napas panjang, tapi di dalam hatinya ia tahu karma tidak akan berhenti di sini. Pak Joko telah kehilangan tuyulnya, dan sekarang ia yang akan membayar harganya. Seminggu setelah kejadian itu, berita menyebar di desa. Pak Joko ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya mengering seperti kehilangan darah dan wajah yang terlihat ketakutan. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, tapi Budi tahu. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka laci warungnya untuk terakhir kalinya. Dan di sana, di antara tumpukan uang yang kini mulai menipis, ada selembar uang lama, kusut dan penuh bercak hitam. Uang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Budi menatap uang itu lama. Lalu tanpa pikir panjang, ia membakarnya. Dan saat itu juga, ia mendengar suara cekikikan kecil, samar, sebelum akhirnya menghilang selamanya. Tamat.